Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Sabrina akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan di Kawasan Wisata Pantai Air Manis Padang. Baiklah, berikut presentasi hasil penelitian saya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh beberapa identifikasi masalah, di antaranya yang pertama, price, yaitu harga yang ditetapkan pengelola tempat wisata tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Yang kedua, place, sarana untuk mencapai tempat ini sudah memiliki jalan yang cukup bagus, akan tetapi objek wisata Pantai Air Manis cukup jauh dari jalan raya dan tidak adanya rambu penunjuk jalan. Yang ketiga, produk, objek wisata Pantai Air Manis cukup bagus untuk tempat rekreasi perorangan atau keluarga, akan tetapi masih banyaknya fasilitas yang kurang mendukung seperti minimnya fasilitas toilet dan ruang ganti, dan berbayarnya untuk menggunakan fasilitas pendukung lainnya. Padahal di saat masuk ke objek wisata Pantai Air Manis ini sudah membayar uang masuk. Nah, selanjutnya itu promotion. Promosi yang dilakukan para petugas pengelola juga kurang ada dan kurang baik dalam bentuk media elektronik maupun media massa. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi atas dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemasaran di kawasan wisata Pantai Air Manis. Dan yang kedua itu bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan berkunjung di kawasan wisata Pantai Air Manis Padang. Metode penelitian. Jenis penelitian merupakan jenis kuantitatif, asosiatif, kausal. Tempat dan waktu penelitian yaitu Pantai Air Manis Padang pada bulan Februari 2020 sampai Maret 2020. Variabel terdiri dari dua variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu bauran pemasaran atau variabel X. Yang kedua itu variabel terikat, yaitu keputusan berkunjung atau variabel Y. Definisi operasional. Yang pertama, keputusan berkunjung menurut Dalivan dan Sami yang menyatakan bahwa keputusan berkunjung sama dengan keputusan pembelian, di mana keputusan berkunjung merupakan proses di mana seseorang pengunjung menilai dan memilih satu alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong tahun 2012 yaitu merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan perusahaan di pasaran sasaran. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu seluruh wisatawan yang berkunjung ke Pantai Air Manis pada rentang waktu Februari sampai Maret 2020. Sedangkan sampel penelitian yaitu sebagian dari jumlah pengunjung wisata Pantai Air Manis. Jadi di sini saya mengambil 30 sampel. Selanjutnya jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama itu jenis data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner online melalui Google Form. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yaitu yang pertama teknik analisis deskriptif, dan yang kedua pengolahan data dengan cara mentabulasi data dan deskripsi data. Uji instrumen terdiri atas uji validitas butir dan uji reliabilitas. Selanjutnya itu ada uji hipotesis yang terdiri atas uji T dan uji F. Hasil penelitian yang terdiri atas deskripsi data, analisis deskriptif, uji instrumen, uji hipotesis. Deskripsi data yang itu terdiri atas dua bagian, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur. Pada jenis kelamin, laki-laki itu mencapai 56,67% dengan frekuensi 17 orang, sedangkan perempuan itu 43,33% dengan frekuensi 13 orang. Deskripsi data berdasarkan umur, yang pertama itu umur 19 sampai 21 tahun, persentase 46,66% dengan frekuensi 14 orang. Umur 22 sampai 24 tahun, 26,66% dengan frekuensi 8 orang. Umur 25 sampai 27 tahun, persentase 20% dengan frekuensi 6 orang. 28 sampai 30 tahun, persentase 6,66% dengan frekuensi 2 orang. Analisis deskriptif. Yang pertama itu ada analisis deskriptif variabel penelitian berdasarkan
Hasil pengujian pada SPSS, bauran pemasaran menyebar dari skor terendah 36 dan skor tertinggi 66. Dari distribusi skor tersebut didapat rata-rata sebesar 55,30 dan simpangan baku 5,402. Nilai yang sering muncul 30 dan variansi 29,183. Sedangkan untuk keputusan berkunjung menyebar dari skor terendah 19 dan skor tertinggi 34. Dari distribusi skor tersebut didapat rata-rata sebesar 26,8. Skor yang sering muncul 19, simpangan baku 4,145 dan variasi 17,178. Yang kedua itu deskripsi variabel bauran pemasaran. Pada kategori sangat baik dengan skor besar sama dari 58,5, frekuensi 6 orang dengan presentasi 20%. Kategori baik dengan skor besar sama dari 53,5 sampai kecil dari 58,5, frekuensi 18 dengan presentasi 60 orang. Kategori cukup dengan skor besar sama dari 48,5 sampai kecil dari 53,5, frekuensi 5 orang dengan presentasi 16,66%. Kategori buruk dengan skor besar sama dari 43,5 sampai kecil dari 48,5 dengan frekuensi 1, persentase 3,33%. Kategori sangat buruk dengan skor kecil dari 43,5, frekuensi 0, persentase 0. Yang ketiga, deskripsi variabel keputusan berkunjung. Pada kategori sangat baik dengan skor besar sama dari 30,25, frekuensi 6 orang, persentase 20%. Kategori baik dengan skor besar sama dari 27,75 sampai kecil dari 30,25, frekuensi 7 orang, persentase 23,33%. Kategori cukup dengan skor besar sama dari 25,25 sampai kecil dari 27,75, frekuensi 5 orang, persentase 16,66%. Kategori buruk dengan skor besar sama dari 22,75 sampai kecil dari 25,25 dengan frekuensi 9 orang, persentase 30%. Pada kategori sangat buruk dengan skor kecil dari 22,75, frekuensi 3 orang, persentase 10%. Uji instrumen yang pertama itu uji validitas. Uji validitas bauran pemasaran atau variabel X berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui angka R hitung untuk indikator produk adalah sebesar 0,842, indikator price sebesar 0,776, indikator promotion sebesar 0,636, dan indikator place sebesar 0,762. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan setiap indikator adalah valid karena nilai R hitung lebih besar dari 0,3. Selanjutnya, uji validitas keputusan berkunjung atau variabel Y. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui angka R hitung pada variabel Y yang terdiri dari 7 pertanyaan dan semua pertanyaan valid karena R hitung lebih besar dari 0,3. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang pertama, uji reliabilitas variabel bauran pemasaran. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui angka gelombang alfa adalah sebesar 0,731. Maka dapat disimpulkan variabel bauran pemasaran reliable atau handal karena lebih besar dari 0,6. Uji reliabilitas variabel keputusan berkunjung atau variabel Y. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui angka gelombang alfa adalah sebesar 0,838. Maka dapat disimpulkan variabel keputusan berkunjung reliable atau handal karena lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, uji hipotesis yang terdiri atas yang pertama, uji T. Pada tabel di atas, nilai sig variabel bauran pemasaran adalah sebesar 0,01. Karena nilai sig 0,01 lebih kecil dari probabilitas
yang bernilai 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Artinya adanya pengaruh bauran pemasaran atau variabel X terhadap keputusan berkunjung variabel Y di kawasan wisata Pantai Air Manis Padang. Yang kedua, uji F. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai sik variabel bauran pemasaran adalah sebesar 0,01. Karena nilai sik 0,01 lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima. Artinya, adanya pengaruh bauran pemasaran variabel X terhadap keputusan berkunjung variabel Y di destinasi wisata Pantai Air Manis Padang. Baiklah, sekian hasil presentasi penelitian saya yang berjudul pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan berkunjung wisatawan di kawasan wisata Pantai Air Manis Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.